memang seperti itu menceritakannya. Permasalahannya kenapa? Nah, kalau Oke, saya jelaskan lagi ya. Gimana coba? Saya baca Ya, lagi. silakan. Ya, coba silakan. Ayo. Saya baca lagi teman-teman. Masuk ke ayat 2. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya. Tadi dia bilang dapat 10 gadis, apa-apa itu ngaco. 10 gadis itu dibagi 2, ada yang 5 gadis bijaksana dan ada 5 yang bodoh. Ini tuh semua seperti ini. Lalu ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak bawa minyak. Ngerti? Nah, lalu sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga bawa minyak. Nah, terus. Ngerti nggak kamu? Biar saya ajarin. Ya, coba ayat 10-nya, coba ayat 10-nya. Diam dulu. Jangan bacot, diam. Saya ajarin kamu. Ya, ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Oke? Jadi ada 5 yang berjaga-jaga. Diam dulu, jangan ngomong dulu dong. Kamu kok kayak kepanasan. Ini saya udah buka data loh. Ya udah, cepet usah nangis. Ya, jadi ada yang 5 bijaksana, ada 5 bodoh, lalu mereka tidur. Paham? Oke. Nah, tidur. Di surga tidur. Yang ke-6, waktu tengah malam katanya seperti malaikat di surga. Lari dia teman-teman. Sambil nyengir, sambil lari. Ayat 10 ya. Ayo jangan. Madu, kebiasaan lu. Ini kalau udah ketakut. Lu kebiasaan dapat angin segar dikit langsung kejang-kejang. Sabar, santai. Ya, coba terus lanjut, ayo. Oke. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Mempelainya datang dan songsonglah dia. Dengerin. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya. Bangun nih semuanya. Yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Ada yang bawa minyak, ada yang nggak bawa minyak. Dengar ya. Datang. Lalu gadis-gadis itu bangun. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis bijaksana, minta dong, berikan kami sedikit dong minyaknya. Dengerin ya. Minta kami sedikit dong minyaknya. Karena yang 5 kan pintar. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, nggak bisa. Nggak cukup soalnya. Ini saya jelasin kamu. Gitu. Karena kamu botol. Diam dulu. Biar kamu ngerti artinya perumpamaan botol. Kau pakai kacamata aja tapi botol. Wajarin kau tentang perumpamaan. Terus. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup buat kami. Ngerti nggak? Jadi perumpamaan ini berbicara tentang orang yang berjaga-jaga sama akhir zaman sama yang enggak. Ayat 10 saya baca yang kamu ingin. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, ini kan cerita tentang mempelai kan. Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. Diam dulu. Ini lagi ngomong perumpamaan, diam dulu. Kamu jangan sibuk sama kata-kata. Yang namanya perumpamaan, kamu sibuk sama arti perumpamaannya, bos. Ya udah terus nangis terus. Nah, lalu masuk, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang bodoh. Tuhan, bukain dong pintunya, katanya. Lalu 12, tidak, sesungguhnya aku nggak kenal kamu. Lalu karena itu, kamu loncat. Ayat 10 dulu. Ya, mereka masuk ke ruang perjamuan kawin. Ayat 10, lalu nah, ini lihat. Ini adalah ayat yang harus kau baca, ayat 13, dengerin. Tunggu dulu. 10 dulu dong. Kenapa harus lompat sih? Kenapa harus lompat sih? Lengkap ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap. Jadi ada 5 yang siap, yang bijaksana. Masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Wah, setelah ditutup ngapain? Karena 5 yang bodoh itu nggak boleh masuk. Masuk. Ini ayat 13-nya. Wait, diam. Rumah perjamuan, kamar perjamuan kawin apa? Kau berarti pencuri dulu. Ini 13-nya kesimpulannya. Gini, tunggu gini. Lalu masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Setelah masuk ke perjamuan kawin, pintu ditutup. Setelah pintu ditutup, ngapain? Oke, saya baca 13, mau nggak? Ya. Oke, 13. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun kawinnya belum selesai. Kawin belum selesai. Kawin belum selesai ngapain? Orang Islam itu gimana ya? Jadi mereka itu. Perjamuan kawin itu apa maksudnya?
Nggak ada maksud dia Ustaz. Perjanjian kawin. Nggak ada nyebutin maksud itu dia. Mempelai, bos. Bos, Pin, itu lalu memang kekok-kekok gitu perumpamaan gimana? mempelai dan mempelainya itu perumpamaan, bos. Nah iya. Ya udah, siapa mempelai itu? Oh, perumpamaan tuh. Oke. Kamu Perumpamaan tahu dari nggak apa? ayat 13 itu Perumpamaan dari ceritanya apa? Nggak, saya tanya kamu perumpamaan itu. Nah, enggak, masuk perjamuan kawin. Nggak, saya lalu tanya, pintu ini ada ditutup, apa perumpamaan. maksudnya? Jangan mute saya. Iya. Madu ada Ya, perumpamaan silakan. nih seperti ini. Jelasin Ya, masuk ya. perjamuan kawin. Artinya apa, Madu? Masuk perjamuan kawin, apa artinya? Kawin, lalu pintu Tong ditutup. kosong nyaring bunyinya apa artinya? Malam ini. Iya, masuk Malam perjamuan pertama. kawin Enggak, apa Madu, artinya? saya tanya dulu tong kosong nyaring bunyinya artinya apa? Artinya lu dari tadi ditanyain apa jawab apa. Masuk perjamuan kawin apa artinya? Apa? Masuk perjamuan kawin itu apa maksudnya? Enggak, pantas Apa nggak tong maksudnya? itu apa? Tong itu apa? Pantas nggak? Lu udah. Iya, itu Makanya kalian bego, botol. Oke, sekarang. Oke, kamu kan mengartikan tong kosong apa bunyi? Oke, ada artinya. Sekarang, masuk perjamuan kawin, pintu ditutup. Apa maksudnya? Ayo. Ayo. Maksudnya yang Ayo. bodoh nggak boleh masuk, bego. Perjamuan kawin. Apa hubungannya ya perjamuan kawin sama Mengerti perumpamaan, begonya Lah, iya, sampai tulang. ya udah. Apa arti perjamuan kawin? Enggak, saya tahu dulu. Madu, kamu tahu ini perumpamaan nggak? Saya tanya dulu. Iya, perumpamaan. Artiin perumpamaannya apa? Masuk perjamuan kawin. Kalian Perjamuan. berdua udah mencret, udah panas pantatnya. Kagak jawab di. Kagak jawab, ketawa. Masuk Teman-teman, perjamuan tadi awal kawin. ngomong gini, di Kristen Perjamuan kawin artinya Ya udah, apa? udah, Jangan tong sekarang. kosong. Sekarang gini, Jack. Sekarang gini, Jack. Sekarang, Jack. Coba ngaku kamu dulu, ceritakan botol. menurut versi. Enggak gini. Sekarang, iya. Oke, perumpamaan 10 gadis. Oke, sekarang ceritakan surga yang sebenarnya menurut Yesus. Silakan. Ayo. Nah gitu, Seperti apa surga itu? gitu dong, Ya, jendol coba. aku botol dulu. Ya coba. Oke, selain perjamuan kawin, terus seperti apa lagi surga itu? Coba. Menurut Yesus. Ada apa saja coba? Oke, saya akan jawab. Tapi kamu udah ngaku botol barusan ya? Ya enggak, kan itu surga kata Yesus. Oke, saya jawab ya teman-teman. Ya silakan. Aku seneng banget akhirnya Tahta mengakui itu perumpamaan. Framing mulu tong kosong Ayo tong kosong. Jawab. Di situ ada perjamuan kawin. Ya. Jadi isinya perjamuan kawin. Selain itu apa lagi surga itu? Silakan. Ayo. Mukamu kalau udah stres anyep banget. Ini saya jawab Udah ya. silakan. Bisa menjelaskan nggak coba? Ayo. Bisa dong. Semua bisa kujelaskan Ya, sampai ya. sejarah nama Tuhanmu aja aku tahu tuh. Ya silakan. Jangan mau lari lambat kodok. Nanti saya jelaskan sejarah kata Allah ya. Udah. Ya, udah Yuk, terserah. silakan. Oke. Korun dibuka Ivan Villa yang belum absen silakan. Digas semuanya. 500 tuh, 500. Yuk, silakan. Oke, saya tanya dulu, kamu mau surga seperti apa atau cara masuk surga? Yang mana? Oke, cara dulu. Inilah Oke, hidup yang cara kekal. dulu ya. Caranya. Ya. Oke, gini aja caranya. gini. Oke, gini tunggu dulu. Gini aja. Menurut Islam Yesus ini utusan. Menurut Kristen Yesus Tuhan. Menurut Yesus yang masuk surga yang mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Pakai dalil. Silakan. Ayo. Saya jawab ya bang, tapi gak usah nyengir gitu lah kelihatan. Ketawanya Ya, kecut Oke, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bang. Saya tidak tanya jalan. Yang saya tanya, kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah aku atau aku sebagai utusan. Iya, Silakan. bentar dulu dong, kamu nggak usah nyetir gitu, santai. Ya, silakan. Yang nama diskusi itu nggak usah mute, nggak usah nyetir. Baru datang satu Kristen aja kelabakan. Udah silakan. Ayo. Saya baca dulu, jangan dipotong masa ayat saya kamu. Ya, potong. silakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hai, Oke. kamu ditunjukin jalan lurus, kenapa bos? Oke, sekarang pertanyaannya. Tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Oke, enggak, saya tanya dulu, kamu caranya gimana?
Kalau kamu masuk surga gimana? Kamu belum. Lu kagak jawab, orang suruh jawab lu. Gini loh ya. Contohnya gini. Yang tahu rumahnya Bang Juma di Makassar Tahta. Tunggu dulu, saya contohkan. Yang tahu rumahnya Bang Juma Tahta. Lalu Madu nanya rumahnya Bang Juma. Saya mengatakan tidak akan sampai kepada Bang Juma tanpa melalui aku. Pertanyaannya, yang Bang Juma aku atau Bang Juma yang di Makassar? Tentu saja Bang Juma yang di Makassar. Sama dengan gini, akulah jalan. Ya, tidak akan sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Pertanyaannya, yang mana yang Tuhan ini? Bapak atau Yesus? Oke, teman-teman, dia tiba-tiba jadi topiknya adalah mana yang Tuhan. Loh, gimana sih? Nanti ku hajar kau yang Tuhan Muhammad atau Ya, Allah. silakan. Ya, silakan. Ayo. Jawab. Kau Ayo, jawab jawab. dulu, kalau Islam gimana caranya? Oke. Yo, Islam. Kalau dalam Islam, dalam Islam ya, saya jawab pakai Quran dan Bible. Menurut Nabi Muhammad, Fusilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, wa abshiru bil jannah, masuk surga. Kata Yesus, Yesus, bagaimana caranya masuk surga, Yesus? Ya, kamu harus mentuhankan Allah satu-satunya. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Nah, dalilnya Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Tuhankanlah Allah hidup yang kekal, Yesus sebagai utusan. Sekarang carikan saya satu dalil. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah Yesus. Di mana dalilnya? Silakan. Oke, oh my God. Jawaban Islammu saru banget loh. Saya nanya Islam gimana caranya masuk surga. Kau jawab saru. Oke, saya jawab lagi. Masuk surga menurut Quran dan Bible, menurut Quran dan Yesus, mentuhankan Allah. Kalau Al-Quran, Fusilat 30, Al-Baqarah 25, mentuhankan Allah. Kalau menurut Yesus, mentuhankan Allah juga. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sama. Dalam Quran dan Yesus, masuk surga itu mentuhankan Allah. Oke, sekarang menurut Kristen, mentuhankan siapa? Silakan. Oke, bentar-bentar, ayat mentuhankan Allah di Alkitab ayat berapa? Satu aja, mana? Oke, Yohanes 17:3. Oke, siap, sebentar ya. Teman-teman, saya buka si bohongnya anak ini ya. Yohanes 17 ayat 3. Astaga, kamu tuh bohong-bohongin Islam. Iya, silakan aja. Oke, teman-teman, kita baca ya. Astaga. Ini Madu orang bohong didiemin aja. Udah silakan, dosa nangis. Oke, Lu mau nangis mulu dari tadi ah. Nggak ada yang belain lu, bener. teman-teman sebentar jawab aja. saya baca dulu ya. Oke, sebelum saya baca ayatnya, kalian harus tahu umat Islam kalau Allah itu proper name ya. Nggak usah, langsung baca aja dulu. Biasa ini, langsung baca aja. Ayo. Biar orang Islam tahu bedanya proper name sama generik ya. Iya, udah langsung. Udah, nanti tak kasih dalil. Iya, jangan Ayo, ditutup. Oke. Inilah Ya, silakan. hidup yang kekal itu. Ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Sekarang kita buka Terus? Allah itu apa ya? Sebentar. Tunggu dulu. Dan apa itu? Jelaskan dulu. Jangan dipotong. Ya udah minta maaf dulu. Iya, aku salah nyomot gitu. LAI salah gitu. Dulu saya. Gini loh, Bang. Gini loh, Bang. Maksudnya, Bang. Gini, tunggu. Biar kamu paham. Islam mengimani Yesus sebagai utusan. Kalau Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, menurut Yesus, yang masuk surga ini, yang mentuhankan Yesus, atau yang mengimani Yesus sebagai utusan? Nah, baca ayat itu, coba.